Kondisi terkini kiper Timnas Indonesia usia 20 Cahya Supriyadi. Pelatih Timnas Indonesia usia 20 Sinteyong buka suara mengenai kondisi terkini kiper Cahya Supriyadi. Sinteyong menyebut sang pemain sudah sadarkan diri. Insiden yang dialami oleh Cahya Supriyadi terjadi pada menit ke-59 ketika Timnas Indonesia bersua dengan Hong Kong pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia usia 20 2023. Berdasarkan tayangan ulang, Cahya mengalami benturan pada bagian kepala dengan Rahmat Berry ketika mencoba mematahkan serangan Hong Kong. Akibat benturan tersebut, kiper berusia 19 tahun itu tak bergerak di lapangan. Pemain Hong Kong yang menyadari situasi kritis Cahya Supriyadi akhirnya berteriak minta pertolongan pertama. Kini, pelatih Sinteyong mengakui bahwa Cahya Supriyadi sudah sadar dan tidak mengalami cedera serius. Kepastian itu didapat setelah Sinteyong melakukan panggilan video dengan sang kiper. Vietnam sengaja ganti beberapa pemain inti demi duel lawan Indonesia. Pelatih Vietnam Din The Nam mengaku sengaja mengganti sejumlah pemain intinya pada duel kedua grup F kualifikasi Piala Asia usia 20 melawan Timor Leste. Skenario itu dilakukan demi menghadapi Timnas Indonesia usia 20 pada laga pamungkas. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Vietnam mengganti 6 pemain pada starting 11. Meski demikian, ada beberapa nama yang dimasukkan pada babak kedua. Dalam laga tersebut, Vietnam berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 4-0. Pelatih Din The Nam mengakui skenario mengganti sejumlah pemain sengaja dilakukan agar terhindar dari cedera. Dengan begitu, Vietnam memiliki skuad terbaik untuk menghadapi Timnas Indonesia usia 20. Bonek menolak Azrul Ananda mundur dari Persebaya. Keputusan Azrul Ananda untuk mundur dari jabatan Presiden CEO Persebaya Surabaya melahirkan pro dan kontra. Sebagian bonek, supporter Persebaya, menolak keinginan dari Azrul tersebut. Seperti diketahui, Azrul telah menyatakan mundur dari jabatannya itu lewat pertemuan yang digelar di kantor pemasaran Persebaya Surabaya pada Jumat 16 September 2022 siang. Keputusan ini juga merupakan dampak dari protes supporter bonek setelah Persebaya dipecundangi dengan skor 1-2 oleh Rans Nusantara. Bonek bahkan sampai turun ke lapangan setelah laga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tersebut. Saat sesi tanya jawab yang digelar di Sutos, terdapat seorang bonek yang menyatakan menolak keputusan Azrul tersebut. Azrul langsung merespon tuntutan tersebut. Pria berusia 45 tahun itu menyatakan keputusannya untuk mundur dari Persebaya sudah bulat. Arema datangkan motivator jelang laga kontra Persik. Ovan Tobing, MC kondang dan tokoh sepak bola Malang memompa motivasi pemain Arema FC sebelum berangkat ke Kediri. Suntikan semangat ini sebagai modal moral Singoedan menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-10 BRI Liga 1 2022-2023. Dalam video tayangan yang diunggah di akun Instagram resmi klub @arema_official, Ovan Tobing dengan gaya khasnya yang berapi-api mengingatkan John Alvarisi dan kawan-kawan pentingnya kebanggaan menjadi pemain Arema FC. Pria dengan ciri khas rambut gondrong ini selanjutnya ingin agar anak asuh Javier Roca bermain layaknya tim Arema. 4 wakil ASEAN dipastikan gagal ke Piala Asia usia 20 2023. Babak kualifikasi Piala Asia usia 20 2023 masih menyisakan 1 matchday lagi, kecuali untuk grup H yang semua laganya baru akan berlangsung bulan depan. Namun, 4 wakil ASEAN sudah dipastikan gagal merebut tiket ke Uzbekistan tahun depan. Berdasarkan hasil matchday 4 yang berlangsung pada Jumat 16 September 2022, 4 wakil ASEAN dipastikan tersisih. Mereka adalah Myanmar, Laos, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Keempat tim tersebut dipastikan tidak akan bisa finish di posisi 2 besar grup masing-masing. Kiprah Myanmar, Timor Leste, dan Brunei Darussalam bisa dikatakan tragis. Pasalnya, mereka hingga kini belum mampu mendulang poin. Sementara itu timnas usia 20 Laos dipastikan tersisih karena hanya mengemas 3 poin dari 3 laga yang sudah dijalaninya di grup C. Indonesia harus bersiap adu penalti lawan Vietnam. Timnas usia 20 Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menjalani adu penalti pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia usia 20 2023 melawan Vietnam. Adu penalti harus dijalani anak asuh Sinteyong andai pertandingan nanti berakhir imbang dalam 90 menit. Indonesia dan Vietnam harus menjalani adu penalti jika nanti imbang karena punya nilai dan selisih gol yang sama. Jumlah gol memasukkan dan kemasukan pun identik, sesuai peraturan AFC yang berlaku pada kualifikasi Piala Asia usia 20 2023. Jika situasi ini terjadi, penentuan peringkat harus dilakukan dengan adu penalti. Itu karena kedua tim bertemu pada pertandingan terakhir. Andai tidak bertemu di pertandingan terakhir, penentuan tim yang finish sebagai juara grup dan runner up akan dinilai berdasarkan poin kedisiplinan, yaitu menghitung perolehan
kartu kuning dan kartu merah selama fase grup. Jika masih sama, maka akan dilakukan undian. Pemain klub Belanda dilarang lawan timnas Indonesia. Salah satu pemain klub Belanda, Quilintje Hartman, dilarang melawan timnas Indonesia. Hal itu setelah Feyenoord menyatakan tidak memberi izin ia gabung Curaçao untuk FIFA Matchday. Seperti diketahui, negara berperingkat ke-84 itu akan 2 kali menjajal kekuatan skuad Garuda dalam FIFA Matchday September 2022. Tim asal Amerika Selatan itu akan dijamu Indonesia di Gelora Bandung Lautan Api pada 24 September dan Stadion Pakansari pada 27 September. Curaçao sendiri sudah mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi timnas Indonesia. Salah satu yang dipanggil adalah Quilintje Hartman. Tetapi nyatanya, pemain berusia 20 tahun itu tidak diizinkan oleh Feyenoord untuk ke Indonesia. Witan dan Egy bawa kemenangan untuk tim masing-masing. Dua punggawa timnas Indonesia yang bermain di Liga Slovakia, Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri, kembali dimainkan oleh klub mereka masing-masing di putaran ketiga Piala Slovakia 2022-2023. Witan turun sejak menit awal saat AS Trencin bertandang ke markas FK Belusa. Dalam laga ini, Witan dan rekan-rekan tampil penuh percaya diri atas tim tuan rumah. Alhasil, AS Trencin menang telak dengan skor 4-0. Sementara itu Egy Maulana Fikri harus memulai laga dari bangku cadangan saat FC Vion Zlate Moravske menghadapi Inter Bratislava. Mantan pemain Legia Gdańsk itu baru dimainkan pada awal babak kedua menggantikan Alden Suvalija. Sama halnya seperti Witan, Egy juga berhasil mengantarkan klubnya meraih kemenangan berharga. FC Vion sukses melaju ke babak berikutnya setelah mengantarkan Inter Bratislava lewat skema adu penalti dengan skor 4-3.